Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yusifia Yuliana Bitaupun, berasal dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sosiologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan dengan dosen pengampu Dr. Zoni Henki Singal, MSI, Dr. FET Talem MSI, Romi Mesra SPD MPD. Baik, kita masuk pada pertanyaannya atau soalnya, yaitu buatlah sebuah gagasan berkaitan dengan ruang lingkup pedesaan di desa Anda, desa pilihan Anda yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Sesuai soal yang tadi kita baca, yang dimana desa yang potensinya harus dikembangkan. Nah, berbicara tentang mengembangkan, program peningkatan desa merupakan salah satu jalan untuk menuju kemandirian dan kesuksesan hidup bagi kaum pedesaan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dengan program ini mereka diberikan bagaimana cara berusaha atau usaha memperdayakan dan menggali potensi desa hingga desa akan menjadi lebih produktif, baik dari segi hasil bumi maupun dari sumber daya manusianya sendiri. Karena setelah mereka diberikan materi mengenai potensi desa dan peluang usaha yang bersumber dari hasil bumi atau sumber daya alam yang ada di desanya, mereka akan merasa terpanggil dan berpacu untuk lebih giat bekerja dan membentuk dan memperdayakan potensi desa yang selama ini menurut mereka belum terjamah atau masih jauh dari hasil yang didapatkan, sehingga hasil bumi yang mereka dapatkan belum mampu meningkatkan program desa atau perekonomian desa. Nah, baik, yang tadi kita sudah berbicara tentang mengembangkan program sebuah desa. Nah, di sini saya akan masuk pada desa saya sendiri, yang dimana saya akan mengembangkan di daerah saya atau desa saya, dimana desa saya mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Salah satunya ialah makanan khas kami, yaitu embal. Nah, teman-teman pasti bingung embalnya bentuknya seperti apa sih? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran untuk teman-teman lihat. Nah, baik, menurut teman-teman, embal yang saya perlihatkan tadi itu adalah bentuknya dua ya, bentuknya love dan panjang. Tetapi apabila embal yang tadinya kita lihat hanya biasa-biasa saja, kita bisa membuat menjadi sebuah hal yang sangat istimewa dan bisa menjadi ketertarikan tersendiri, di mana embal yang tadi bentuknya biasa-biasa saja bisa kita buat menjadi beraneka-aneka ragam, di mana embal tersebut kita bisa mengelola atau membentuk dan membuat rasanya menjadi agak sedikit beda. Nah, di sini saya memberi contohnya seperti ini. Kita membuat embal yang bisa membuat aneka ragam kan, yaitu contohnya embal keju, embal meses, embal kacang, dan juga kita bisa membuat stik embal. Nah, bagaimana caranya? Nah, pastikan dimana kita sendiri harus tahu. Nah, kalau membuatnya seperti apa, cara buatnya seperti apa, itu harus kita tahu ya kan, teman-teman. Jadi hal itu dimana kita bisa mengembangkan dan bisa membuat produk tersebut menjadi lebih terkenal. Lah, caranya bagaimana? Kita kan di desa, tidak ada internet atau jaringan yang terhubung. Nah, pasti di situ banyak sekali pertanyaan. Wah, caranya bagaimana untuk kita bisa memamerkan atau bisa memberitahukan ke orang-orang bahwa ini nih produk baru yang kita buat. Caranya ialah dimana produk yang sudah kita buat, yang sudah kita kemas, itu kita jual di perkotaan. Nah guys, apabila kita sudah menjualnya di perkotaan, jangan jauh-jauh, kita jual saja produk yang sudah kita buat di contohnya di pasar atau di daerah bandara. Nah, itu kan pasti saja banyak sekali pengunjung-pengunjung atau masyarakat-masyarakat dari kota-kota lain atau turis-turis yang datang mengunjungi daerah kita. Ya guys, itu sangat pasti karena para turis atau pengunjung-pengunjung yang datang pada saat itu pasti melihat, wah, apa ini? Kok rasanya sangat lezat ya, walaupun belum merasakan, tetapi dari penampilan, dari kemasan yang kita buat sudah mempunyai
ketertarikan atau ciri khasnya tersendiri. Nah, maka daripada itu, mereka bisa membeli dan bisa merasakan, wah ini kok rasanya beda ya. Maka umbal yang tadi kita buat itu akan banyak yang mengetahui, walaupun masih di daerah kita sendiri, ya. Tetapi apabila kita ingin mengembangkannya lagi agar orang-orang di luar sana mengetahuinya, sekarang di zaman sekarang ini sudah banyak sekali teknologi yang kita gunakan, baik itu HP, komputer dan lain sebagainya, Facebook, Instagram, YouTube. Nah, maka dari situ banyak sekali endorse yang masuk kepada kita, di mana mereka akan membeli produk yang kita buat, yang sudah kita pajang, yang kita pampang ke sosial media yang kita punya. Nah, dari situ sudah banyak yang mengetahui bahwa, wah ternyata di desa ini sudah mulai berkembang. Karena apa? Karena di mana sudah bisa berkewirausahaan, sudah bisa membuka usaha. Nah, dari situ sudah pemasukannya sudah mulai ada. Itu di desa saya, yang dimana pertama mereka tidak mengetahui cara mengelola atau membuat sebuah usaha dengan umbal yang tadinya biasa-biasa saja. Dan dimana desa kita sendiri telah terkenal dan bisa menjadi tempat wisata, karena bukan saja umbal yang menarik perhatian, tetapi keindahan pulau atau keindahan dari desa kita sendiri, dan juga pantai-pantainya yang indah. Itu salah satunya juga di mana desa kita bisa menjadi sebuah tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh turis-turis yang datang ke Indonesia, dan khususnya di desa saya, yaitu Desa K. Baik, mungkin itu saja jawaban yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata yang menyinggung. Saya mohon maaf.